Bismillahirrahmanirrahim wa syaraitu wujubil qisasi fil atrab ba'da syaraitil madhkurah isnadi. Jadi syarat-syarat wajib kisos di dalam memotong anggota badan orang lain yaitu ada dua. Ba'da syaraitil madhkurah fil qisasi nafsi, sesudah menyebutkan syarat-syarat di dalam masalah kisos bunuh-membunuh. Jadi ketika seseorang memotong anggota badan orang lain maka bisa dikisos, harus dikisos tapi dengan memenuhi dua syarat. Ahaduhuma al-ishtirak bil ismil khas, yang pertama yaitu ishtirak mempunyai kesamaan di dalam nama khusus bagi anggota yang dipotong. Misalkan yang dipotong tangan kanan maka harus dipotong tangan kanan kembali. Wa bayanahul musanifu biqaulihi, kay musannif menjelaskan dengan ucapannya al-yumna bil yumna ayatak tul yumna matalan min udunin aw yadin aw rijin bil yumna min dalik. Wal yusra mimma dzukira bil yusra. Al-yumna bil yumna, ketika seseorang memotong anggota badan orang lain, anggota yang kanan, maka yang memotong tersebut harus dipotong yang kanan. Min udunin ayatuk to'ul yumna matalan min udunin, misalkan seseorang tersebut memotong anggota badan yang sebelah kanan kuping, maka harus dipotong yang sebelah kanan kuping. Awiyadin, atau misalkan seseorang tersebut memotong anggota badan yang sebelah kanan tangan, maka harus dipotong yang sebelah kanan tangan. Atau misalkan rijlin, kaki yang sebelah kanan yang dipotong, maka wajib dikisos yang sebelah kanan pula. Wal yusra mimma dzukira bil yusra, begitupun anggota yang kiri. Ketika seseorang tersebut memotong anggota badan yang sebelah kiri, maka wajib kisosnya yang sebelah kiri pula. Mimma dzukira, dari perkara-perkara tersebut, misalkan kuping yang kiri harus dipotong yang kiri, tangan yang kiri harus dipotong tangan yang kiri, begitupun kaki. Wahina idin palatu tauliumna bil yusra wala aksa, dengan demikian, dengan ungkapan musannif demikian, maka tidak diperbolehkan anggota sebelah kanan tidak diperbolehkan dipotong yang sebelah kiri wala aksa ataupun sebaliknya. Misalkan seseorang memotong anggota orang lain yang sebelah kanan, maka wajib dikisosnya sebelah kanan, bukan sebelah kiri, wala angsa ataupun sebaliknya. Atau misalkan seseorang tersebut memotong orang lain anggota badannya yang sebelah kiri, maka tidak diperbolehkan kisosnya sebelah kanan. Watani alayakuna biahadi toropaini salal. Syarat yang kedua, salah satu dari dua anggota yang dipotong tidak ada cacat. Artinya cacat yaitu anggota badan yang tidak berfungsi. Palang tutau yadun aurijlin sohihun bisalain wahia allati la amal alaiha. Ada. Palang tutau yadun, sehingga tangan ataupun kaki yang sehat tidak boleh dipotong sebab memotong tangan atau kaki yang cacat. Anggota yang cacat adalah anggota badan yang sudah tidak berfungsi. Misalkan si pelaku pemotong anggota badan memotongnya itu memotong tangan orang lain itu yang masih sihah, yang masih berfungsi. Misalkan yang kiri dipotong, maka kebetulan yang si pelaku tersebut tangan kirinya syalal, tidak berfungsi, maka tidak diperbolehkan kisos kepada tangan yang syalal, harus diganti dengan tangan yang sahih. Amma syalalu fatuqtau bisihah alal masyhur, adapun anggota badan yang cacat berhak dipotong sebab memotong anggota yang sehat menurut pendapat masyhur. Menurut pendapat masyhur, ketika orang tersebut memotong anggota orang lain menggunakan tangan yang sudah tidak berfungsi, menggunakan tangan yang syalal, misalkan tadinya sehat, dipotong tangan orang lain, pas memotong tangan orang lain ia terkena penyakit, tangannya menjadi salal, tidak berfungsi, maka kisosnya kepada tangan kanan tersebut. Ila ayakula adalah min ahlil hubro, kecuali misalkan ahli hubro. Ahli hubro yaitu pakar medis berkata, inna syalala idza qutiat la yanqoti udamu. Ketika anggota yang sudah tidak berfungsi dipotong, maka layan koti udahmu, darahnya tidak akan terputus. Balian fatihu afwahul uruki, bahkan urat-urat tersebut tidak bisa menutup walaupun sudah dipakai minyak supaya menutup. Wala tasuda bil hasmi,
bahkan urat-urat tersebut sampai tidak bisa menutup dengan cara sejenis alat untuk menghentikan penghentian darah. Misalkan ketika dipotong, maka anggota badan yang dipotong biasanya itu direndam kepada minyak yang panas supaya si darahnya tidak mengalir. Tapi anggota badan yang syalal, yang sudah tidak berfungsi, ketika dipotong dan dimasukkan kepada minyak yang panas, darahnya tetap keluar, maka itu menurut qaul masyhur jangan yang syalal yang dipotong, tapi yang sihah. Wa yustaratu ma'hada ayan fa'a biha mustaufiha wala yutlabu urusulis syalal. Di samping hal ini, orang yang berhak atas anggota tersebut mau menerima dan tidak menuntut ganti rugi karena cacat anggota tersebut. Ida asyarul musonifu liqo idatin biqaulihi, kemudian musonif memberi isyarat kaidah dengan ungkapan beliau. Wa kullu udwin ukhida aykuti'a min mafsalin kamirfakin wa ku'in fafihil kisos. Wa kullu udwin ukhida, setiap-tiap anggota yang bisa dipotong, yang bisa diambil, maksudnya yang bisa dipotong. Setiap-tiap anggota yang bisa dipotong dari persendian, min mafsalin seperti siku, kamirfakin dari persendian seperti siku, waku'in dan seperti pergelangan tangan, siku pergelangan tangan, papihil kisos, maka diwajibkan kisos. Jadi setiap-tiap anggota badan yang bisa dipotong dari sendi ataupun siku, maka wajib kisos. Wa ma lam solalahu laki sosopihi, sedangkan anggota badan yang tidak ada yang tidak memiliki persendian, maka tidak wajib kisos. Nanti jatuhnya bukan kisos, nanti jatuhnya dia. Wa'lam ana sujaja ro'si wal wajhi asyrotun. Wa'lam, ketahuilah, ana sujaja ro'si, sesungguhnya luka di kepala ataupun luka di wajah, yaitu ada 10 macam. Jadi luka-luka yang ada di kepala, luka-luka yang ada di wajah, yaitu ada 10 macam. Harisotun bimuhmalatin wahiyama tasukul jildu kolilan. Yang pertama harisah, dengan menggunakan huruf-huruf yang tidak memiliki titik. Bimuhmalatin, harisah, tidak menggunakan huruf titik. Wahiyama tasukul jildu kolilan, yang dimaksud dengan harisah yaitu luka yang menyobek kulit sedikit. Misalkan kepala ataupun wajah, kulitnya jurhan, terkena luka oleh orang lain, tapi cuman sekedar sampai kulitnya menyobek sedikit, maka perkara tersebut disebutkan dengan harisah. Wadamiyatun tudmihi, yang kedua yaitu damiyah. Yang dimaksud dengan damiyah yaitu luka yang bisa mengeluarkan darah. 2. Yang ketiga wabadiatun taqta'ulahmi, badiah. Yang dimaksud dengan badiah yaitu luka yang hingga memotong daging. Misalkan anggota wajah tersebut dagingnya itu sampai terpotong, maka luka tersebut dinamai badiah. Wa mutalahimatun tahu sufihi, yang seterusnya mutalahimah yaitu luka yang hingga masuk ke dalam daging. Lukanya tersebut sampai masuk ke dalam daging, maka luka tersebut dinamai mutalahimah. Wasimhakun, yang seterusnya simhak. Tablugul jildul lati bainal lahmi wal azmi, yang dimaksud dengan simhak yaitu luka yang sampai hingga ke kulit di antara daging dan tulang. Maka luka tersebut dinamai dengan simhah. Wa mudihatun, yang seterusnya yaitu mudihah. Mudihah tudahul adma minal lahmi, yaitu luka yang hingga menampakkan tulang yang berada di balik daging. Kulit, daging, tulang. Ketika tulangnya sampai nampak, maka luka tersebut dinamai dengan mudihah. Wahashimatun, yang seterusnya lukanya yang dimaksud dengan hashimah. Taksurul azma sawaun awdohathu amla. Hashimah yaitu luka yang hingga memecahkan tulang, baik sampai menampakkan tulang ataupun tidak. Entah tulang tersebut tampak ataupun tidak, tapi tulang tersebut sampai pecah, maka disebut dengan hashimah.
Wa munqolatun, dan seterusnya yaitu luka yang dimaksud dengan munqolah yang disebut dengan munakilatun. Tunaqolul adma min makanin ila makanin akhor. Yang dimaksud dengan munakilatun yaitu luka yang memindahkan posisi tulang dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalkan tulang dipukul oleh orang lain sampai pindah ke tempat yang lain, maka luka tersebut dinamakan dengan munakilah. Wa ma'munatun, yang seterusnya yaitu ma'munah. Ma'munah tablugu haritota dimaghil musammata umur roksi, yaitu luka yang sampai ke kantong otak yang disebut dengan umur roksi. Umur roksi itu pusat kepala. Nah, ma'munah yaitu luka yang sampai ke kantong otak yang disebut dengan umur roksi ataupun pusat kepala. Wadamigo bigoinil mu'jamah turokutil kalhari tawatasilu ila umroksi. Yang seterusnya yaitu damigo dengan huruf ghain, dengan huruf goin, menggunakan huruf goin yang diberi titik yaitu satu di atasnya, yaitu luka yang sampai menyobek kantong otak. Nah, ketika luka tersebut sampai menyobek kantong otak, naudzubillah, dan sampai hingga ke umroksi, yaitu ke pusat kepala, maka luka tersebut dinamakan dengan damil. Luka tersebut dinamakan dengan damil. Wastasnal musonifu min hadil asro ma tadommanahub qauluhu. Kiai musonif istasna, mengecualikan dari 10 bentuk luka tersebut. Kiai musonif mengecualikan apa yang terangkum di dalam ungkapan beliau. Jadi ada yang dikecualikan satu. Jadi semuanya harus dibayar dengan diat, yang satu harus kisos. Wala qisasu fi juruhi al madhkura ila fil mudihah. Tidak ada hukum kisos di dalam kasus masalah luka. Jadi di dalam masalah luka tidak ada kisos, cuma ada dia. Tidak ada hukum kisos di dalam masalah luka, maksudnya luka-luka yang telah disebutkan 10 tadi, illa fil mudihah, kecuali luka mudihah. Mudihah yaitu luka yang hingga menampakkan tulang yang berada di balik daging. Mudihah. Ketika luka sampai menampakkan tulang yang ada di bawah daging, maka wajib kisos. Faqat lapi ghairiha min baqiyatil asyrah. Hanya 10 tadi tidak wajib kisos kecuali mudihah. Tidak yang lain dari 10 luka tersebut. Jadi yang wajib kisos dari luka 10 tersebut hanya mudihah, luka yang sampai menyebabkan menampakkan tulang yang berada di bawah daging. Faslun fi bayani diyat, wallahu a'lam.